Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Fighting World. Dan ini adalah video part yang pertama. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar admin lebih rajin lagi bikin videonya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan waktu malam hari yang menunjukkan sebuah rumah kecil sederhana. Satu keluarga saat ini sedang dihajar habis-habisan oleh tim penagih hutang karena meminta tempo untuk bisa membayar hutangnya. Kalau kalian meminjam uang orang lain, seharusnya kalian jual saja organ kalian untuk membayarnya. Itulah yang membuat kalian jadi manusia, ucap pria yang saat ini sedang memegang setrika panas. Kalian harus merasakan rasa sakit agar kalian mengerti perasaan orang-orang yang tak bisa mendapatkan uangnya kembali. Terlihat sang istri sedang menggunakan handphonenya untuk menghubungi seseorang. Pria itu kemudian melihatnya. Lantas dia kemudian dengan cepat merebut handphone tersebut. Dia bertanya, apakah kau ingin memanggil polisi? Sudah kubilang kalau itu semua tidak ada gunanya. Dia kemudian melihat pada layar handphone tersebut. Ternyata wanita itu ingin menghubungi anaknya dan memperingatkan agar sang anak tidak pulang ke rumah walau apapun yang terjadi. Pria itu kemudian tersenyum lebar dan berencana akan menghajar anak dari keluarga yang tak mampu membayar hutangnya itu. Tentu saja keluarga tersebut tidak ingin jika penderitaan ini harus ditanggung oleh anak mereka. Bos mereka kemudian memerintahkan agar anak buahnya menyumpali mulut kedua orang itu agar tidak berisik. Mereka kemudian mengikat pria dan wanita itu dengan tali dan menutup mulut mereka agar tidak berisik. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumah. Sang anak kini telah berada di depan dan siap untuk masuk ke dalam rumahnya. Perlahan pintu mulai terbuka. Ibunya sangat khawatir dan tidak rela jika harus melihat anaknya dihajar oleh tim penagih hutang. Nampak para debt collector yang kejam telah bersiap di posisi mereka masing-masing untuk menghajar anak tersebut. Seperti biasa, anak laki-laki yang bernama Sunwo itu ketika sampai di rumah, dia kemudian berkata, "Aku pulang." Dia kemudian mulai melangkahkan kaki di rumahnya. Dengan cepat satu orang dari debt collector kemudian mencoba untuk memukulnya. Pukulan yang sangat keras dengan menggunakan kayu tepat mengenai bagian belakang kepala dari Sunwo. Ibunya pun menangis dan ingin sekali berteriak meminta pertolongan. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa. Akan tetapi, siapa sangka Sunwo yang telah dipukul ternyata masih bisa memegang pundak dari pria itu di sana. Dia kemudian memberikan pukulan yang sangat kuat kepada orang yang telah memukulnya. Sungguh pukulan itu sangat luar biasa, bahkan mampu menumbangkan satu dari anggota penagih hutang itu dalam sekejap. Melihat wajah dari anak buahnya yang seakan-akan hangus terbakar, pria itu kemudian mulai ketakutan. Lihatlah betapa kesal dan marahnya Sunwo saat melihat kedua orang tuanya sedang disekap di rumah sendiri. "Apa yang kalian tunggu? Cepat habisi bajingan itu. Bunuh dia," ucap dari bos mereka. Dengan cepat mereka mulai menyerang Sunwo. Akan tetapi Sunwo masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Dia kemudian berhasil mendaratkan satu pukulan di bagian samping dada dari salah satu musuhnya. Pukulan itu bahkan membuat tulang rusuknya menjadi patah. Sungguh kekuatan yang sangat gila diperlihatkan oleh Sunwo. Dia kemudian memukul pria itu lagi tepat di bagian rusuknya. Tulang rusuk pria itu semakin patah dan dia berteriak kesakitan.
Seseorang kemudian mencoba untuk menendang kepala Sunwo. Akan tetapi, dia berhasil menahan tendangan tersebut dengan sangat mudah. Sunwo kemudian balas menendang kaki dari pria itu. Tendangan tersebut sangat kuat dan mampu mematahkan kaki dari musuhnya. Serangan lain kemudian datang lagi. Kali ini, seseorang mencoba untuk memukul Sunwo menggunakan meja. Serangan itu bahkan mengenai kepala dari Sunwo. Akan tetapi, Sunwo masih bisa bertahan dan menatap kepada pria yang menyerangnya dengan tatapan yang tajam. Pria itu hanya bisa terdiam dan tak menyangka kalau anak itu sekuat ini. Tiba-tiba pria itu kemudian terlempar akibat serangan dari Sunwo. Bos dari penagih hutang itu semakin cemas dan ketakutan. Satu persatu anak buahnya telah tumbang di tangan anak yang bahkan masih berada di bangku SMA. Dia kemudian mengambil pisau dan berencana untuk menyakiti orang tuanya. Belum sempat pria itu melakukan aksinya, setrika panas yang ia bawa kemudian telah berada di hadapannya. Dan boom, Sunwo dengan keras memukul bos penagih hutang itu dengan menggunakan setrika. Ayah dan ibunya tidak pernah menyangka kalau anak mereka tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat. Pertarungan yang sangat epik diperlihatkan oleh Sunwo yang mampu menghajar satu kelompok tim penagih hutang yang telah menyakiti keluarganya. Semua orang yang menyerang ayah dan ibunya kini telah berhasil dikalahkan. Sunwo bernafas tidak karuan karena kelelahan. Ayahnya kemudian merasa bersalah melihat anaknya yang berusaha keras melawan tim penagih hutang tersebut. Sunwo kemudian melepaskan ikatan yang mengikat kedua orang tuanya. Dia kemudian berkata, "Kalau kalian tak mau aku berkelahi seperti ini, seharusnya kalian tidak semiskin sekarang ini," ucap Sunwo kepada ayah dan ibunya. Sunwo kemudian jatuh tepat di hadapan ibunya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan sebuah rumah sakit. Saat ini, para perawat sedang kewalahan menangani pasien yang datang sebanyak ini. Apa yang terjadi? Kenapa dengan keributan ini? Wanita itu mengatakan ada debitur yang menganiaya ayah dan ibu dari seorang anak. Lalu kemudian ia mengalahkan 10 anggota gangster sendirian. Dan orang yang melakukannya adalah seorang anak SMA. Mendengar informasi tersebut, pria itu pun langsung terkejut. Bos debt collector itu memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera menangkap anak itu dan membunuhnya. Dia kemudian juga melaporkan bahwa anak itu telah dibawa ke rumah sakit yang sama. Blackbeard baru saja pergi, jadi anak itu pasti sudah mati sekarang ini, ucapnya. Pria berkacamata yang mendengar percakapan dari para debt collector, dia kemudian mencari tahu informasi ruangan tempat anak itu dirawat. Dengan cepat dia kemudian berlari menuju ruangan dari anak SMA yang menjadi target para gangster. Kalau Blackbeard ada di wilayah ini, dia jelas salah satu kandidat petarung terbaik kami. Ini bisa membantu kami memverifikasi kandidatnya, ucapnya di dalam hati. Dia kemudian telah berada di depan pintu ruangan kamarnya. Dia merasa sangat kasihan dengan Kang Sunwo yang terlibat pada masalah ini. Terlihat di dalam ruangan pasien itu, kini pria besar yang bergelar Blackbeard telah berhadapan dengan Sunwo yang bahkan masih tersuntik infus. Siapa sangka mereka memanggilku hanya untuk berandalan SMA sepertimu. Jangan terlalu menyalahkanku, aku juga punya hutang yang harus kutagih. Tapi kau adalah pria yang cukup menarik. Bahkan setelah melihatku, kau tak terlihat ketakutan sedikit pun, ucap pria besar itu di sana. Sunwo kemudian melepas infus yang melekat di tangannya dan siap untuk bertarung. Sepertinya aku harus mengajarkanmu apa itu rasa takut, ucap pria besar itu kepada Sunwo. Sunwo tak gentar sedikit pun, dia malah mencoba untuk lebih cepat menyerang Blackbeard. Pria berkacamata yang mengintip pun terkejut melihat kecepatan dari Sunwo. Namun apa yang terjadi? Blackbeard berhasil mendaratkan pukulannya lebih dulu di kepala Sunwo. Sunwo berada dalam masalah. Kali ini musuh yang ia lawan bukanlah musuh sembarangan. Pria berkacamata itu sudah menduga kekalahan dari bocah tersebut. "Hei bocah,
Segila apapun kau, jika kau maju menghadapiku, aku tidak bisa melakukan apapun selain mengalahkanmu. Jika kau tidak punya apapun dan kau tidak takut, itulah akhir dari hidupmu, ucapnya. Namun lihatlah, Sun Wo masih bisa bangkit kembali. Untuk seseorang yang tidak punya apapun, kau terlalu banyak bicara, ucap Sun Wo menghina musuhnya. Blackbeard terkejut mendengar perkataan itu. Dengan cepat dia kemudian menyerang Sun Wo lagi. Kali ini dia berniat untuk membunuh bocah itu. Pria berkacamata kemudian berniat untuk segera menghentikan Blackbeard di sana. Namun pertarungan tetaplah berlanjut dan Sun Wo berhasil menghindari serangan musuhnya dengan baik. Dia kemudian berhasil mendaratkan tendangan tepat di wajah pria besar itu. Betapa terkejutnya pria berkacamata melihat kemampuan bertarung dari seorang Sun Wo. Hanya dengan satu kali tendangan saja, Blackbeard kemudian mulai kehilangan kesadarannya. Aku tidak pernah dengar kalau Blackbeard berhasil dikalahkan, ucapnya di dalam hati. Blackbeard ternyata masih bisa bertahan dan dia tak jadi jatuh ke lantai. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan tumbang setelah ditendang oleh anak SMA sepertimu? Ucapnya dengan santai. Sun Wo kemudian dengan cepat melanjutkan serangannya. Kali ini dia benar-benar berhasil menjatuhkan Blackbeard dengan pukulannya yang sangat kuat. Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sun Wo terus saja memukul pria itu dengan bertubi-tubi dan membuat Blackbeard terluka. Blackbeard kemudian menangkap Sun Wo dengan kedua tangannya. Aku harus menggunakan jurus pamungkasku untuk melawan anak SMA. Itu adalah jurus dari Blackbeard yang bernama penghancur tulang. Benar-benar ini harus segera dihentikan. Blackbeard kemudian semakin kuat menggenggam Sun Wo di sana. Ini semakin konyol. Pria berkacamata itu kemudian masuk dan meminta agar pria besar itu untuk berhenti. Akan tetapi, Blackbeard telah melakukannya dengan kekuatan penuh dan terdengar bunyi tulang-tulang yang patah. Mereka kemudian terdiam sejenak setelah kejadian itu. Entah apa yang terjadi. Blackbeard merasa kalau indranya mati rasa. Jelas-jelas padahal dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sun Wo kemudian mencoba untuk bangkit kembali dan memegang tubuh dari Blackbeard. Blackbeard terkejut melihat Sun Wo yang masih bisa bergerak, dan ternyata tulang-tulang Sun Wo masih baik-baik saja. Dia kemudian mencoba untuk mematahkan tulang-tulang dari bocah itu lagi dengan jurus yang sama. Akan tetapi, Sun Wo juga tidak mau kalah. Pria besar itu tidak mengira kalau tulang-tulang dari anak SMA tersebut masih belum hancur juga. Sun Wo kemudian menghantamkan kepalanya kepada Blackbeard. Kenapa? Apa dia memperkuat tulangnya dengan logam atau sesuatu? Tanya Blackbeard di dalam hatinya. Sun Wo kemudian melakukannya lagi. Sungguh benturan yang sangat keras terjadi di kepala mereka. Sun Wo terus melakukan hal tersebut berulang kali. Bahkan lantai kamarnya pun menjadi hancur. Pria berkacamata kemudian meminta agar Sun Wo untuk berhenti, karena pria besar itu sudah tidak sadarkan diri. Dia mencoba untuk menenangkan bocah itu. Jika ini jadi semakin parah, akan sulit untuk membereskannya. Dia kemudian menelpon pihak rumah sakit untuk menolong seseorang yang terluka di kepala, dan dia menyebut karena kecelakaan mobil. Sun Wo bertanya siapakah pria berkacamata itu. Apakah dia juga bagian dari orang-orang yang mencoba untuk mencelakainya? Pria itu kemudian berkata, "Jika harus memilih, aku sedang berencana untuk bekerja sama denganmu." "Tunggu, apa maksudmu?" Para perawat kemudian telah tiba di sana untuk memberikan pertolongan. Mereka kemudian melihat ke arah Blackbeard yang telah terjatuh di sana. Apa bisa kita asumsikan Blackbeard tidak akan sadar dalam beberapa waktu ke depan? Mereka kemudian memulai aksinya. Sun Wo bingung dan bertanya, "Kalian semua ini apaan?" Pria berkacamata itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang yang bisa memberikan apa yang kau inginkan. Sun Wo bingung dan melihat pada kartu yang diberikan oleh pria itu. "Yang harus kau lakukan hanyalah bertarung
untuk orang yang aku layani, ucap pria itu. Sunwo kemudian menggenggam kertas itu dan memintanya untuk segera pergi. Aku tidak tertarik mencari uang dengan cara bertarung, ucapnya dengan tegas. Penipuan macam apa yang sedang kau coba lakukan kali ini? Sunwo kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut di sana. Pria itu berharap Sunwo akan berubah pikiran nanti. Sunwo kemudian mencuci wajahnya di kamar mandi rumah sakit. Sialan, meskipun hidupku berantakan, setidaknya aku ingin memenuhi keinginan ibuku untuk tidak pernah terlibat dalam pertarungan apapun, ucapnya di dalam hati. Ayahnya kemudian menemuinya dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan di sini? Dengan keadaan seperti itu, kau mau kemana? Tanya sang ayah. Sunwo berkata, apanya dengan keadaan seperti itu? Menurutmu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas keadaan ini? Kau adalah juara boxing kan? Kau bahkan mendapat tawaran. Jadi, kenapa kau tidak melakukan apapun dan malah memiliki hutang yang sangat besar? Apa karena harga dirimu sebagai juara terlalu besar untuk pertarungan tinju lokal? Aku tidak tahu kenapa kau dikeluarkan dari tim nasional. Tapi apakah harga diri yang tidak berguna itu lebih penting daripada ibu yang lemah dan sakit? Tanya Sunwo kepada ayahnya. Ayahnya tidak menjawab apapun. Beliau hanya berkata, jangan harap kau bisa pergi, tetaplah berada di rumah sakit ini. Sunwo semakin membenci keadaan yang ia alami saat ini. Sunwo kemudian mulai kehilangan kesadaran karena dia merasa sakit di kepalanya. Dia kemudian terduduk di sana dan mengira ini semua karena dirinya kurang tidur akhir-akhir ini. Kepalaku terasa sakit setiap kali aku melihat ayahku. Aku benci ayahku. Membawa pulang uang yang hanya cukup untuk 1 minggu dengan luka-luka di tubuhnya. Berlutut di depan orang tua para pembuli yang aku lawan di sekolah. Aku tidak ingin bergantung pada ayahku karena aku tidak ingin ayah berpikir dia telah melakukan semua hal yang perlu dia lakukan. Tapi rasanya aku seperti tenggelam dalam lubang. Sebagai anak SMA yang bahkan tidak bisa menaiki perahu penangkap ikan laut, tidak mungkin untuk mengubah hidupku. Dan aku bahkan tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk kehidupan sehari-hariku. Para pembuli Sunwo di sekolah membuat dirinya semakin berhutang pada ayahnya. Di satu sisi, dia juga tidak bisa meninggalkan rumah dan mengabaikan ibunya. Sunwo kemudian terbangun di kamar rumah sakit. Dia pingsan dan setelah sadar, dia pun telah berada di ruang perawatan. Sunwo kemudian melihat ke arah handphonenya untuk mengetahui berapa lama dia berada di sana. Dia kemudian melihat ada pesan dari ayahnya. Sang ayah berniat untuk memberitahukan semuanya kepada Sunwo tentang suatu hal yang disembunyikan selama ini. Sunwo kemudian menelpon ayahnya untuk menanyakan tentang kabar ibunya. Ayahnya kemudian mengatakan agar Sunwo tidak pulang. Ada gangster yang bersembunyi, jadi terlalu berbahaya. Tetaplah di tempatmu berada. Aku sudah memindahkanmu ke rumah sakit lain dengan nama lain. Jadi kau akan aman di sana, ucap sang ayah. Yang jadi pertanyaan Sunwo adalah, bagaimana dengan kondisi ibunya? Ayahnya mengatakan kalau ibunya bersembunyi di dekat kantor polisi. Jadi Sunwo harus tetap tenang. Nak, sekarang kau tidak boleh berkeliaran, oke? Ucap ayahnya yang kemudian mematikan teleponnya. Sunwo merasa bersalah. Situasi yang dialami keluarganya semakin berbahaya karena dirinya yang berurusan dengan orang-orang itu. Dia kemudian berencana untuk mendatangi ibunya. Namun ada telepon lagi dari sang ayah. Ternyata yang menelponnya adalah orang lain yang telah menggunakan handphone ayahnya. Orang itu menginformasikan bahwa Bapak Kang jatuh dan tidak sadarkan diri. Kini sang ayah terbaring lemah di rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa operasinya sangat sulit dilakukan dan biayanya sangat mahal, lebih dari 100 juta won. Setelah operasi juga masih ada biaya pengobatan dan rehabilitasi yang mahal selama beberapa tahun. Sunwo semakin frustasi dengan keadaannya. Dia menangis dan bertanya kenapa nasibnya seperti ini. Dia bingung apa yang harus ia lakukan saat ini. Sunwo kemudian teringat sesuatu.
Dia teringat pertemuannya dengan pria berkacamata saat dirinya bertarung melawan Blackbeard. Sunwoo kemudian berlari untuk mencari kartu nama yang telah ia buang kemarin. Singkat cerita, dia kini telah berada di ruangan tempat ia membuang kartu nama pria berkacamata di hari itu. Namun ia tidak menemukan apapun lagi di sana. Sial, sungguh ini semua adalah salahku. Maafkan aku tidak bisa melakukan apapun, ucapnya sambil menangis. Di saat dia merasa frustasi, tiba-tiba pria berkacamata yang menawarkan kerjasama padanya muncul. Sepertinya kau sudah berubah pikiran ya? Sunwoo bertanya, berapa tawaran dari kerjasama ini? Setidaknya 10 miliar won jika kau menang, ucap pria itu. Bahkan jika kau tidak menang, asalkan kau mendapatkan popularitas, kau bisa menghasilkan banyak uang. Jadi, apa kau akan menerimanya? Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh cerita ini sangatlah epik. Kita langsung disuguhkan pertarungan yang memperlihatkan bahwa MC kita pada manhwa ini tidaklah naif. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita manhwa kali ini? Apakah layak untuk kita lanjutkan atau kita ganti saja cerita manhwa yang akan Mimin bahas? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak. Pada awal mula cerita ini, kita diperlihatkan waktu malam hari yang menunjukkan sebuah rumah kecil sederhana. Satu keluarga saat ini sedang dihajar habis-habisan oleh tim penagih hutang karena meminta tempo untuk bisa membayar hutangnya. Kalau kalian meminjam uang orang lain, seharusnya kalian jual saja organ kalian untuk membayarnya. Itulah yang membuat kalian jadi manusia, ucap pria yang saat ini sedang memegang setrika panas. Kalian harus merasakan rasa sakit agar kalian mengerti perasaan orang-orang yang tak bisa mendapatkan uangnya kembali. Terlihat sang istri sedang menggunakan handphonenya untuk menghubungi seseorang. Pria itu kemudian melihatnya. Lantas dia kemudian dengan cepat merebut handphone tersebut. Dia bertanya, apakah kau ingin memanggil polisi? Sudah kubilang kalau itu semua tidak ada gunanya. Dia kemudian melihat pada layar handphone tersebut. Ternyata wanita itu ingin menghubungi anaknya dan memperingatkan agar sang anak tidak pulang ke rumah walau apapun yang terjadi. Pria itu kemudian tersenyum lebar dan berencana akan menghajar anak dari keluarga yang tak mampu membayar hutangnya itu. Tentu saja keluarga tersebut tidak ingin jika penderitaan ini harus ditanggung oleh anak mereka. Bos mereka kemudian memerintahkan agar anak buahnya menyumpali mulut kedua orang itu agar tidak berisik. Mereka kemudian mengikat pria dan wanita itu dengan tali dan menutup mulut mereka agar tidak berisik. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumah. Sang anak kini telah berada di depan dan siap untuk masuk ke dalam rumahnya. Perlahan pintu mulai terbuka. Ibunya sangat khawatir dan tidak rela jika harus melihat anaknya dihajar oleh tim penagih hutang. Nampak para debt collector yang kejam telah bersiap di posisi mereka masing-masing untuk menghajar anak tersebut. Seperti biasa, anak laki-laki yang bernama Sunwoo itu ketika sampai di rumah, dia kemudian berkata, "Aku pulang." Dia kemudian mulai melangkahkan kaki di rumahnya. Dengan cepat satu orang dari debt collector kemudian mencoba untuk memukulnya. Pukulan yang sangat keras dengan menggunakan kayu tepat mengenai bagian belakang kepala dari Sunwoo. Ibunya pun menangis dan ingin sekali berteriak meminta pertolongan.
namun ia tak bisa melakukan apa-apa. Akan tetapi, siapa sangka Sunwo yang telah dipukul ternyata masih bisa memegang pundak dari pria itu di sana. Dia kemudian memberikan pukulan yang sangat kuat kepada orang yang telah memukulnya. Sungguh pukulan itu sangat luar biasa, bahkan mampu menumbangkan satu dari anggota penagih hutang itu dalam sekejap. Melihat wajah dari anak buahnya yang seakan-akan hangus terbakar, pria itu kemudian mulai ketakutan. Lihatlah betapa kesal dan marahnya Sunwo saat melihat kedua orang tuanya sedang disekap di rumah sendiri. Apa yang kalian tunggu? Cepat habisi bajingan itu. Bunuh dia, ucap dari bos mereka. Dengan cepat mereka mulai menyerang Sunwo. Akan tetapi Sunwo masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Dia kemudian berhasil mendaratkan satu pukulan di bagian samping dada dari salah satu musuhnya. Pukulan itu bahkan membuat tulang rusuknya menjadi patah. Sungguh kekuatan yang sangat gila diperlihatkan oleh Sunwo. Dia kemudian memukul pria itu lagi tepat di bagian rusuknya. Tulang rusuk pria itu semakin patah dan dia berteriak kesakitan. Seseorang kemudian mencoba untuk menendang kepala Sunwo. Akan tetapi dia berhasil menahan tendangan tersebut dengan sangat mudah. Sunwo kemudian balas menendang kaki dari pria itu. Tendangan tersebut sangat kuat dan mampu mematahkan kaki dari musuhnya. Serangan lain kemudian datang lagi. Kali ini seseorang mencoba untuk memukul Sunwo menggunakan meja. Serangan itu bahkan mengenai kepala dari Sunwo. Akan tetapi Sunwo masih bisa bertahan dan menatap kepada pria yang menyerangnya dengan tatapan yang tajam. Pria itu hanya bisa terdiam dan tak menyangka kalau anak itu sekuat ini. Tiba-tiba pria itu kemudian terlempar akibat serangan dari Sunwo. Bos dari penagih hutang itu semakin cemas dan ketakutan. Satu persatu anak buahnya telah tumbang di tangan anak yang bahkan masih berada di bangku SMA. Dia kemudian mengambil pisau dan berencana untuk menyakiti orang tuanya. Belum sempat pria itu melakukan aksinya, setrika panas yang ia bawa kemudian telah berada di hadapannya. Dan boom! Sunwo dengan keras memukul bos penagih hutang itu dengan menggunakan setrika. Ayah dan ibunya tidak pernah menyangka kalau anak mereka tumbuh menjadi sosok yang sangat kuat. Pertarungan yang sangat epik diperlihatkan oleh Sunwo yang mampu menghajar satu kelompok tim penagih hutang yang telah menyakiti keluarganya. Semua orang yang menyerang ayah dan ibunya kini telah berhasil dikalahkan. Sunwo bernafas tidak karuan karena kelelahan. Ayahnya kemudian merasa bersalah melihat anaknya yang berusaha keras melawan tim penagih hutang tersebut. Sunwo kemudian melepaskan ikatan yang mengikat kedua orang tuanya. Dia kemudian berkata, "Kalau kalian tak mau aku berkelahi seperti ini, seharusnya kalian tidak semiskin sekarang ini," ucap Sunwo kepada ayah dan ibunya. Sunwo kemudian jatuh tepat di hadapan ibunya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan sebuah rumah sakit. Saat ini, para perawat sedang kewalahan menangani pasien yang datang sebanyak ini. Apa yang terjadi? Kenapa dengan keributan ini? Wanita itu mengatakan ada debitur yang menganiaya ayah dan ibu dari seorang anak. Lalu kemudian ia mengalahkan 10 anggota gangster sendirian. Dan orang yang melakukannya adalah seorang anak SMA. Mendengar informasi tersebut, pria itu pun langsung terkejut. Bos debt collector itu memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera menangkap anak itu dan membunuhnya. Dia kemudian juga melaporkan bahwa anak itu telah dibawa ke rumah sakit yang sama. Blackbeard baru saja pergi, jadi anak itu pasti sudah mati sekarang ini, ucapnya. Pria berkacamata yang mendengar percakapan dari para debt collector, dia kemudian mencari tahu informasi ruangan tempat anak itu dirawat. Dengan cepat dia kemudian berlari menuju ruangan dari anak SMA yang menjadi target para gangster. Kalau Blackbeard ada di wilayah ini, dia jelas salah satu kandidat petarung terbaik kami. Ini bisa membantu kami memverifikasi kandidatnya, ucapnya di dalam hati. Dia kemudian telah berada di depan pintu ruangan kamarnya.
Dia merasa sangat kasihan dengan Kang Sunwo yang terlibat pada masalah ini. Terlihat di dalam ruangan pasien itu, kini pria besar yang bergelar Black Bear telah berhadapan dengan Sunwo yang bahkan masih tersuntik infus. Siapa sangka mereka memanggilku hanya untuk berandalan SMA sepertimu. Jangan terlalu menyalahkanku, aku juga punya hutang yang harus kutagih. Tapi kau adalah pria yang cukup menarik. Bahkan setelah melihatku, kau tak terlihat ketakutan sedikit pun, ucap pria besar itu di sana. Sunwo kemudian melepas infus yang melekat di tangannya dan siap untuk bertarung. Sepertinya aku harus mengajarkanmu apa itu rasa takut, ucap pria besar itu kepada Sunwo. Sunwo tak gentar sedikit pun, dia malah mencoba untuk lebih cepat menyerang Blackbeard. Pria berkacamata yang mengintip pun terkejut melihat kecepatan dari Sunwo. Namun apa yang terjadi? Blackbeard berhasil mendaratkan pukulannya lebih dulu di kepala Sunwo. Sunwo berada dalam masalah. Kali ini musuh yang ia lawan bukanlah musuh sembarangan. Pria berkacamata itu sudah menduga kekalahan dari bocah tersebut. Hei bocah, segila apapun kau, jika kau maju menghadapiku, aku tidak bisa melakukan apapun selain mengalahkanmu. Jika kau tidak punya apapun dan kau tidak takut, itulah akhir dari hidupmu, ucapnya. Namun lihatlah, Sunwo masih bisa bangkit kembali. Untuk seseorang yang tidak punya apapun, kau terlalu banyak bicara, ucap Sunwo menghina musuhnya. Blackbeard terkejut mendengar perkataan itu. Dengan cepat dia kemudian menyerang Sunwo lagi. Kali ini dia berniat untuk membunuh bocah itu. Pria berkacamata kemudian berniat untuk segera menghentikan Blackbeard di sana. Namun pertarungan tetaplah berlanjut dan Sunwo berhasil menghindari serangan musuhnya dengan baik. Dia kemudian berhasil mendaratkan tendangan tepat di wajah pria besar itu. Betapa terkejutnya pria berkacamata melihat kemampuan bertarung dari seorang Sunwo. Hanya dengan satu kali tendangan saja, Blackbeard kemudian mulai kehilangan kesadarannya. Aku tidak pernah dengar kalau Blackbeard berhasil dikalahkan, ucapnya di dalam hati. Blackbeard ternyata masih bisa bertahan dan dia tak jadi jatuh ke lantai. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan tumbang setelah ditendang oleh anak SMA sepertimu? Ucapnya dengan santai. Sunwo kemudian dengan cepat melanjutkan serangannya. Kali ini dia benar-benar berhasil menjatuhkan Blackbeard dengan pukulannya yang sangat kuat. Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sunwo terus saja memukul pria itu dengan bertubi-tubi dan membuat Blackbeard terluka. Blackbeard kemudian menangkap Sunwo dengan kedua tangannya. Aku harus menggunakan jurus pamungkasku untuk melawan anak SMA. Itu adalah jurus dari Blackbeard yang bernama penghancur tulang. Benar-benar ini harus segera dihentikan. Blackbeard kemudian semakin kuat menggenggam Sunwo di sana. Ini semakin konyol. Pria berkacamata itu kemudian masuk dan meminta agar pria besar itu untuk berhenti. Akan tetapi, Blackbeard telah melakukannya dengan kekuatan penuh dan terdengar bunyi tulang-tulang yang patah. Mereka kemudian terdiam sejenak setelah kejadian itu. Entah apa yang terjadi. Blackbeard merasa kalau indranya mati rasa. Jelas-jelas padahal dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sunwo kemudian mencoba untuk bangkit kembali dan memegang tubuh dari Blackbeard. Blackbeard terkejut melihat Sunwo yang masih bisa bergerak, dan ternyata tulang-tulang Sunwo masih baik-baik saja. Dia kemudian mencoba untuk mematahkan tulang-tulang dari bocah itu lagi dengan jurus yang sama. Akan tetapi, Sunwo juga tidak mau kalah. Pria besar itu tidak mengira kalau tulang-tulang dari anak SMA tersebut masih belum hancur juga. Sunwo kemudian menghantamkan kepalanya kepada Blackbeard. Kenapa? Apa dia memperkuat tulangnya dengan logam atau sesuatu? Tanya Blackbeard di dalam hatinya. Sunwo kemudian melakukannya lagi. Sungguh benturan yang sangat keras terjadi di kepala mereka. Sunwo terus melakukan hal tersebut berulang kali. Bahkan lantai kamarnya pun menjadi hancur.
Pria berkacamata kemudian meminta agar Sunwo untuk berhenti, karena pria besar itu sudah tidak sadarkan diri. Dia mencoba untuk menenangkan bocah itu. Jika ini jadi semakin parah, akan sulit untuk membereskannya. Dia kemudian menelpon pihak rumah sakit untuk menolong seseorang yang terluka di kepala, dan dia menyebut karena kecelakaan mobil. Sunwo bertanya siapakah pria berkacamata itu. Apakah dia juga bagian dari orang-orang yang mencoba untuk mencelakainya? Pria itu kemudian berkata, "Jika harus memilih, aku sedang berencana untuk bekerja sama denganmu." "Tunggu, apa maksudmu?" Para perawat kemudian telah tiba di sana untuk memberikan pertolongan. Mereka kemudian melihat ke arah Blackbeard yang telah terjatuh di sana. Apa bisa kita asumsikan Blackbeard tidak akan sadar dalam beberapa waktu ke depan? Mereka kemudian memulai aksinya. Sunwo bingung dan bertanya, "Kalian semua ini apaan?" Pria berkacamata itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang yang bisa memberikan apa yang kau inginkan. Sunwo bingung dan melihat pada kartu yang diberikan oleh pria itu. "Yang harus kau lakukan hanyalah bertarung untuk orang yang aku layani," ucap pria itu. Sunwo kemudian menggenggam kertas itu dan memintanya untuk segera pergi. "Aku tidak tertarik mencari uang dengan cara bertarung," ucapnya dengan tegas. "Penipuan macam apa yang sedang kau coba lakukan kali ini?" Sunwo kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut di sana. Pria itu berharap Sunwo akan berubah pikiran nanti. Sunwo kemudian mencuci wajahnya di kamar mandi rumah sakit. "Sialan, meskipun hidupku berantakan, setidaknya aku ingin memenuhi keinginan ibuku untuk tidak pernah terlibat dalam pertarungan apapun," ucapnya di dalam hati. Ayahnya kemudian menemuinya dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" "Dengan keadaan seperti itu, kau mau kemana?" tanya sang ayah. Sunwo berkata, "Apanya dengan keadaan seperti itu? Menurutmu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas keadaan ini? Kau adalah juara boxing kan? Kau bahkan mendapat tawaran. Jadi, kenapa kau tidak melakukan apapun dan malah memiliki hutang yang sangat besar? Apa karena harga dirimu sebagai juara terlalu besar untuk pertarungan tinju lokal? Aku tidak tahu kenapa kau dikeluarkan dari tim nasional. Tapi apakah harga diri yang tidak berguna itu lebih penting daripada ibu yang lemah dan sakit?" tanya Sunwo kepada ayahnya. Ayahnya tidak menjawab apapun. Beliau hanya berkata, "Jangan harap kau bisa pergi. Tetaplah berada di rumah sakit ini." Sunwo semakin membenci keadaan yang ia alami saat ini. Sunwo kemudian mulai kehilangan kesadaran karena dia merasa sakit di kepalanya. Dia kemudian terduduk di sana dan mengira ini semua karena dirinya kurang tidur akhir-akhir ini. "Kepalaku terasa sakit setiap kali aku melihat ayahku. Aku benci ayahku. Membawa pulang uang yang hanya cukup untuk 1 minggu, dengan luka-luka di tubuhnya. Berlutut di depan orang tua para pembuli yang aku lawan di sekolah. Aku tidak ingin bergantung pada ayahku, karena aku tidak ingin ayah berpikir dia telah melakukan semua hal yang perlu dia lakukan. Tapi rasanya aku seperti tenggelam dalam lubang. Sebagai anak SMA yang bahkan tidak bisa menaiki perahu penangkap ikan laut, tidak mungkin untuk mengubah hidupku. Dan aku bahkan tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk kehidupan sehari-hariku." Para pembuli Sunwo di sekolah membuat dirinya semakin berhutang pada ayahnya. Di satu sisi, dia juga tidak bisa meninggalkan rumah dan mengabaikan ibunya. Sunwo kemudian terbangun di kamar rumah sakit. Dia pingsan dan setelah sadar, dia pun telah berada di ruang perawatan. Sunwo kemudian melihat ke arah handphonenya untuk mengetahui berapa lama dia berada di sana. Dia kemudian melihat ada pesan dari ayahnya. Sang ayah berniat untuk memberitahukan semuanya kepada Sunwo tentang suatu hal yang disembunyikan selama ini. Sunwo kemudian menelpon ayahnya untuk menanyakan tentang kabar ibunya. Ayahnya kemudian mengatakan agar Sunwo tidak pulang. Ada gangster yang bersembunyi, jadi terlalu berbahaya. Tetaplah di tempatmu berada. Aku sudah memindahkanmu ke rumah sakit lain dengan nama lain. Jadi kau akan aman di sana, ucap sang ayah.
Yang jadi pertanyaan Sunwo adalah bagaimana dengan kondisi ibunya. Ayahnya mengatakan kalau ibunya bersembunyi di dekat kantor polisi. Jadi Sunwo harus tetap tenang. "Nak, sekarang kau tidak boleh berkeliaran, oke?" ucap ayahnya yang kemudian mematikan teleponnya. Sunwo merasa bersalah. Situasi yang dialami keluarganya semakin berbahaya karena dirinya yang berurusan dengan orang-orang itu. Dia kemudian berencana untuk mendatangi ibunya. Namun ada telepon lagi dari sang ayah. Ternyata yang menelponnya adalah orang lain yang telah menggunakan handphone ayahnya. Orang itu menginformasikan bahwa Bapak Kang jatuh dan tidak sadarkan diri. Kini sang ayah terbaring lemah di rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa operasinya sangat sulit dilakukan dan biayanya sangat mahal, lebih dari 100 juta won. Setelah operasi juga masih ada biaya pengobatan dan rehabilitasi yang mahal selama beberapa tahun. Sunwo semakin frustasi dengan keadaannya. Dia menangis dan bertanya kenapa nasibnya seperti ini. Dia bingung apa yang harus ia lakukan saat ini. Sunwo kemudian teringat sesuatu. Dia teringat pertemuannya dengan pria berkacamata saat dirinya bertarung melawan Blackbeard. Sunwo kemudian berlari untuk mencari kartu nama yang telah ia buang kemarin. Singkat cerita, dia kini telah berada di ruangan tempat ia membuang kartu nama pria berkacamata di hari itu. Namun ia tidak menemukan apapun lagi di sana. "Sial, sungguh ini semua adalah salahku. Maafkan aku tidak bisa melakukan apapun," ucapnya sambil menangis. Di saat dia merasa frustasi, tiba-tiba pria berkacamata yang menawarkan kerjasama padanya muncul. "Sepertinya kau sudah berubah pikiran ya?" Sunwo bertanya, "Berapa tawaran dari kerjasama ini?" "Setidaknya 10 miliar won jika kau menang," ucap pria itu. "Bahkan jika kau tidak menang, asalkan kau mendapatkan popularitas, kau bisa menghasilkan banyak uang. Jadi, apa kau akan menerimanya?" Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh cerita ini sangatlah epik. Kita langsung disuguhkan pertarungan yang memperlihatkan bahwa MC kita pada manhwa ini tidaklah naif. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita manhwa kali ini? Apakah layak untuk kita lanjutkan atau kita ganti saja cerita manhwa yang akan Mimin bahas? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.